Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Rudi di channel baru saya ini. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali lagi untuk membawakan sebuah kisah misteri yang tentunya semoga saja dapat menghibur kalian semua. Dan seperti biasa, yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita masuk dalam ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Di cerita kali ini saya akan kembali meneruskan cerita almarhum Roni. Tapi di cerita kali ini tokoh utamanya adalah anaknya almarhum Roni, yaitu Rian. Lelaki misterius yang selalu hadir dalam mimpi Rian. Sejak berumur 7 tahun Rian selalu bermimpi didatangi seorang laki-laki tampan yang misterius. Bahkan dia tak pernah mengenal orang itu sebelumnya. Bila dia menceritakan mimpinya itu pada orang tuanya, mereka selalu mengatakan kalau itu hanya mimpi dan mimpi itu hanyalah bunga tidur. Jawaban orang tua selalu seperti itu. Dan Rian mulai terbiasa dengan mimpi-mimpi anehnya itu. Dia tak terlalu memikirkan mimpinya itu lagi, tentang rasa penasarannya terhadap sosok lelaki tampan yang hadir di mimpinya itu. Di sekolahnya pun Rian sering diejek oleh teman-temannya karena perbedaannya dengan ayahnya, yaitu bujang. Ayahnya bujang berkulit sawo matang, sementara ibunya Rian suri berkulit putih bersih. Dan Rian sendiri memiliki kulit putih bersih, bahkan lebih putih dibandingkan ibunya. Yan, seharusnya kulitmu itu panuan, soalnya ayahmu dan ibumu itu beda warna kulitnya. Masa kamu memiliki kulit lebih putih dibanding mereka? Jangan-jangan kamu itu anak haram ya? Terus amang bujang yang nikahin ibumu? Dasar anak pelacur. Begitulah kata-kata kasar yang sering diucapkan teman-teman sekolahnya. Bahkan bukan hanya itu saja. Perbedaan wajah, rambut dan postur tubuh sering menjadi bahan perbandingan teman-temannya Rian. Ayahnya bujang memiliki wajah yang tak terlalu tampan dan berambut agak keriting dan hitam, dan juga memiliki tubuh yang tidak terlalu tinggi. Berbanding terbalik dengan anaknya Rian yang memiliki kulit putih, berwajah tampan, berambut lurus pirang dan bertubuh tinggi. Perbedaan sifat dan fisik di antara Rian dan bujang itulah yang sering Perbedaan sifat dan fisik di antara Rian dan bujang itulah yang sering menjadi bahan omongan orang-orang di desanya. Apalagi dengan pernikahan yang tiba-tiba antara ayah dan ibunya itu. Dan saat Rian berumur 17 tahun, dia sudah menguasai beberapa macam kaji. Dan ayahnya selalu mendukung Rian. Menurut amang bujang, Rian sama seperti Roni, ayah kandungnya yang menyukai hal mistis dan mencari kaji-kaji. Menurut amang bujang, Rian sama seperti Roni, ayah kandungnya yang menyukai hal-hal mistis dan mencari kaji-kaji kekebalan dan berbagai macam kaji yang bertujuan untuk melindungi diri. Dan di saat usianya menginjak 18 tahun, Rian sering mengalami hal-hal yang aneh. Bisikan-bisikan gaib yang selalu memanggil namanya di setiap malam. Dan mimpi-mimpi tentang lelaki tampan yang sangat mirip dengan dirinya itu selalu menghantuinya. Bahkan selama beberapa bulan dia bermimpi tentang seorang lelaki tampan yang dikeroyok beberapa orang bertubuh besar, dibunuh dan mayatnya diseret lalu dilempar ke jurang. Rian mulai terganggu dengan mimpi-mimpi aneh itu. Dan Rian memutuskan untuk memaksa ibunya untuk memberitahunya tentang siapa sosok lelaki yang selalu menghantui dirinya itu. Inai, aku benar-benar terganggu dengan mimpi dan bisikan-bisikan yang selama ini selalu menghantuiku. Aku harap Inai jujur pada aku. Siapa lelaki yang mirip denganku itu? Apakah dia saudaraku yang terbunuh? Ujar Rian di suatu ketika saat ayahnya sedang pergi. Ibunya langsung menangis sesenggukan. Lalu Suri masuk ke dalam kamarnya. Sesaat kemudian dia keluar lagi
dan di tangannya memegang sesuatu. "Apa wajah lelaki yang dimimpimu itu seperti ini, nak?" ujar Suri menunjukkan sebuah foto lusuh dirinya saat masih muda dan Roni. Rian mengambil foto itu dari tangan ibunya. "Iya, Nay, ini lelaki itu. Apa dia saudara Inai atau pamanku?" tanya Rian penasaran. Suri menggeleng perlahan. "Namanya Roni, nak. Lelaki pertama yang membuat Inai jatuh cinta. Dan dia adalah..." "Suri!" teriak Bujang di depan pintu. Suri menunduk dan berjalan ke arah kamarnya. "Nai, tunggu Nai. Dia siapa, Nai?" tanya Rian mengejar ibunya. "Rian, kau jangan membuat ibumu menangis, nak. Biarkan ibu istirahat ya," ujar Bujang dengan pelan. "Amai, aku yakin Amai tahu siapa lelaki di dalam foto itu kan? Siapa dia sebenarnya, Mai?" tanya Rian merengek. "Dia adalah sahabat baik ayah. Sudahlah, jangan bahas itu lagi," ujar Bujang dengan lembut. "Ah," keluh Rian lalu pergi meninggalkan ayahnya. Malam harinya Bujang membuka pintu kamar Rian dengan pelan. Rian berpura-pura tidur. "Maafkan Amai, nak. Amai hanya tak ingin kau mencari kuburan Roni. Amai takut apa yang terjadi pada Roni akan menimpamu jika kau ke sana," gumam Bujang seraya mencium anak kesayangannya itu. "Maksud Amai apa? Kuburan Roni? Roni siapa, Mai?" tanya Rian langsung duduk menatap ayahnya. Bujang bergegas berdiri dan hendak keluar dari kamar Rian. Namun di depan kamar Rian sudah ada Suri ibunya. "Rian sudah besar. Kita tidak bisa menyembunyikan rahasia ini terus-menerus. Mungkin sekarang sudah saatnya untuk Rian mengetahui tentang ayah kandungnya," isak Suri. "Suri, bicara apa kau ini? Akulah ayah kandung Rian," ujar Bujang dengan marah. "Cukup, Jang, cukup. Aku tahu kau sangat menyayangi anakku. Aku tahu kau mengkhawatirkan Rian jika dia tahu tentang ayah kandungnya. Karena Rian pasti akan mencari makam ayah kandungnya. Dan aku tahu kau takut dengan kejadian dulu yang menimpa Roni akan terulang kepada anaknya. Dan kau sangat takut kehilangan Rian, bukan? Karena kau menganggap Rian adalah sahabatmu, yaitu Roni," ujar Suri terisak. Bujang lemas terduduk seraya menangis dengan tubuh yang gemetar. Rian terduduk, air matanya mengalir begitu saja setelah mendengar ucapan ibunya itu. "Jadi selama ini yang dikatakan orang-orang satu desa ini benar, Nay? Kalau aku anak haram?" teriak Rian dengan marah. Rian berlari keluar rumah meninggalkan ibu dan ayahnya yang sedang menangis. "Rian, nak, dengarkan dulu penjelasan Amai dan Inai," ujar Bujang menangkap tubuh Rian. Rian menangis di pelukan Bujang. Lalu Bujang dan Suri bergantian menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada Rian. "Dasar pelacur, kau memang pantas disebut pelacur. Kau pembunuh. Aku jijik, Inai. Aku menyesal sudah dilahirkan olehmu," teriak Rian pada ibunya dengan marah. Dan itulah kali pertama Bujang menampar wajah Rian. Rian menatap Bujang. "Kau bukan ayahku. Jangan pernah menyentuhku lagi," teriak Rian marah kepada Bujang. "Semua itu sudah takdir, Rian. Tidak sepantasnya kau menyalahkan ibumu. Ayahmu pun pasti sangat marah melihatmu membentak ibumu. Ibumu seperti tadi," bentak Bujang dengan emosi. Rian tertunduk lalu sujud di kaki ibunya. "Maafkan Rian, Nay. Maafkan Rian," isak Rian. "Kamu gak salah, anakku. Ini semua kesalahan Inai. Andai dulu Inai tidak seperti itu, mungkin sekarang kita bersama dengan ayahmu, nak," ujar Suri memeluk tubuh anaknya itu. Bujang tersenyum dengan air mata yang masih membanjiri pipinya. "Amai, maafkan Rian ya, Mai. Amai tetap ayah Rian. Aku minta maaf ya, Mai," ujar Rian memeluk Bujang. "Amai, sejak kapan Amai berteman dengan Amaiku?"
Tanya Rian di suatu hari setelah kejadian malam itu. Amai bersahabat dengan Roni itu sudah sejak lama nak, sejak kami kecil. Dia persis seperti kamu nak, semua yang ada di dalam dirimu ini sama seperti Roni, ujar Bujang seraya menyapu air matanya. Kata Inai, Amai punya pacar dulu sebelum Amai menikahi Inai. Apa itu benar, Mai? Tanya Rian. Kau tahu Umboh? Tanya Bujang. Oh, perawan tua yang gila itu ya. Kenapa dia, Mai? Tanya Rian. Dia tidak gila, ujar Bujang. Terus kenapa bila melihatku dia selalu marah-marah tak jelas? Padahal kan aku tak salah padanya, ujar Rian dengan kesal. Dia itu yang dimaksud ibumu. Dulu Amai pernah berjanji akan menikahi Umboh. Setelah Roni dan ibumu menikah, tapi takdir berkehendak lain nak. Akhirnya Amailah yang menikahi ibumu, dan dengan terpaksa Amai harus memutuskan hubungan dengan Umboh, cerita Bujang. Rian terperanjat kaget mendengar cerita Bujang. Kalau seandainya sekarang ada kesempatan mengulang masa lalunya Amai dan Cu Umboh, apa Amai masih mau? Tanya Rian. Haha, kau ini bicara apa nak? Amai sudah tak memikirkan hal itu. Yang Amai pikirkan sekarang adalah kamu, ujar Bujang seraya menepuk pundak Rian. Mai, terima kasih Amai sudah membesarkanku, menjagaku dan Inai, sampai-sampai Amai mengorbankan cintanya Amai terhadap Cu Umboh, ujar Rian dengan serius. Itu sudah janji Amai terhadap kakek dan nenekmu dan juga ayahmu Roni, ujar Bujang memeluk anaknya itu. Mai, jika suatu saat aku kepingin kerja di Masupa, apa boleh Mai? Tanya Rian dengan pelan. Bujang diam. Amai lupa, hari ini ada janji dengan amangmu. Amai pergi dulu ya, jaga ibumu di rumah, ujar Bujang seraya bergegas berdiri dan berjalan keluar rumah. Rian menarik nafas panjang. Alasan, batinnya. Rian berjalan ke arah kamar ibunya. Nai, panggil Rian dengan pelan. Masuk nak, jawab ibunya dari dalam. Rian masuk ke dalam kamar ibunya. Dia melihat ibunya sedang memeluk foto lusuh ayah kandung Rian itu. Nai, rasanya aku ingin mengunjungi makam Amai kandungku, Nai, ujar Rian dengan pelan. Tadi malam aku bermimpi Amai datang ke sini, ujar Rian menatap ibunya. Ayahmu selalu ada di sini, nak. Setiap malam ayahmu selalu menemani Inai di sini, ujar Suri dengan lembut. Apa mungkin Amai jadi hantu, Nai? Tanya Rian. Jangan bicara seperti itu. Amaimu bukan hantu, ucap Suri dengan marah. Maaf Inai, ucap Rian dengan pelan. Nai, aku ingin kerja sama seperti Amai dulu, Nai. Aku juga ingin mengurus makam Amai di sana, Nai, ujar Rian. Suri menghela nafas panjang. Rian, Inai tak akan melarangmu. Cuma satu pesan Inai, jaga dirimu baik-baik di sana. Jangan sampai kejadian yang menimpa ayahmu terulang lagi. Kamu harus berhati-hati melewati gunung Taluk Lahung. Di sana tempat para perampok sering berkeliaran menghadang orang-orang yang sedang naik gunung ataupun yang sedang beristirahat, ujar Suri seraya membelai rambut anaknya itu. Aku akan berhati-hati, Nai. Kalaupun aku bertemu perampok-perampok bangsat itu, aku akan membunuh mereka, Nai, ujar Rian. Jangan nak, kalaupun di sana kau melihat orang lain disiksa ataupun dibunuh, siapapun itu, ibu mohon jangan pernah kau menolong mereka. Karena awal perkelahian ayahmu dulu dengan para perampok itu karena ayahmu menolong kakekmu. Inai tak akan mengizinkan kalau kau kesana hanya untuk membalas dendam kematian ayahmu, ujar Suri menatap lekat wajah anaknya itu. Rian akan menuruti semua nasihat Inai, tapi izinkan Rian ke sana ya, Nai, ucap Rian. Suri tersenyum lalu mengangguk. Tapi kamu juga harus izin pada Amai Bujang ya, ujar Suri tersenyum. Rian terdiam. Tapi Nai, Amai pasti tak akan mengizinkan, ujar Rian.
Ya, kamu tetap harus izin sama amaimu itu. Kamu tahu kan, tanpa dia kita tak akan hidup seperti sekarang ini, ujar Suri. Iya Inai, nanti Rian minta izin, tapi nanti kalau uang tabungan Rian sudah cukup, ujar Rian tersenyum. Di sana ada rumah kita nak, entah sekarang masih ada atau enggak. Ini kuncinya. Di bawah rumah itu, tepat 3 meter dari pintu utama rumah, ada harta simpanan kakekmu dulu. Saat Amai dan Inaimu pergi dulu, Inai tak sempat mengambil emas-emas itu. Jadi kamu yang mengambilnya ya nak, ucap Suri dengan lembut. Aku takut Anai, nanti malah dikira maling, ujar Rian menolak kunci rumah yang sudah berkarat itu. Nanti kalau Amai Bujang sudah mengizinkan, Inai juga ingin mengunjungi makam ayah dan kakekmu, ujar Suri. Setelah mendapat izin dari ibunya, Rian semakin bergairah. Setiap hari dia selalu berangkat pagi-pagi untuk kerja. Dan setelah beberapa bulan menabung, akhirnya tabungan Rian sudah mencukupi. Malam hari di saat Bujang dan Suri sedang duduk-duduk di depan rumah, Rian menghampiri mereka. Amai, Inai, uang tabunganku sudah sangat mencukupi untuk kita kemas upah, ujar Rian dengan senang. Bujang mengerutkan keningnya. Maksudmu apa Yan? Kita tak akan ke sana, ujar Bujang. Kalau memang kamu tak mau ikut, ya silahkan, tapi aku dan Rian akan tetap pergi ke sana besok, ujar Suri. Suri? Apa kau lupa kejadian dulu? Saat kau dan aku dikejar-kejar perampok itu, walaupun sudah berpuluh-puluh tahun, bukan tidak mungkin mereka masih menyimpan dendam pada kita, ujar Bujang. Aku tetap akan pergi ke sana, ujar Suri. Kalian bertiga itu dasar keras kepala, ujar Bujang seraya masuk dalam rumah. Suri tersenyum menatap Rian. Biarkan saja nak, besok amaimu pasti ikut, ujar Suri memeluk anak semata wayangnya itu. Sekedar info, meskipun Rian terlahir sebagai anak hasil hubungan di luar nikah, tapi dia tetap mencintai orang tuanya. Jadi buat teman-teman di luar sana yang mempunyai masalah, kalian harus tetap semangat ya. Jangan pernah menyerah ataupun menyalahkan diri kalian sendiri. Singkat cerita, keesokan harinya Bujang sudah menunggu Suri dan Rian di depan rumah sembari duduk dan meminum kopi. Di sebelahnya sudah ada sebuah tas yang lumayan besar. Loh, katanya Amai tak mau ikut kami, ujar Rian dengan senyum. Amai tak akan pernah membiarkanmu dan ibumu berangkat ke sana hanya berdua. Ya, walaupun Amai tak sehebat Amai kandungmu, tapi Amai akan berusaha melindungi kalian, ujar Bujang. Aku pun tak bisa melarangmu jika kau ingin menjenguk makam ayahmu, ujar Bujang lagi. Terima kasih Mai, ucap Rian. Cepatlah bersiap-siap, ujar Bujang. Hari itu mereka bertiga berangkat. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di pelabuhan Puruk Cahu. Sudah banyak yang berubah ya Jang, ujar Suri mengedarkan pandangannya. Ya, jawab Bujang dengan singkat. Setelah makan dan beristirahat sebentar, mereka bertiga kembali melanjutkan perjalanan ke Masupa. Beberapa hari perjalanan akhirnya mereka sampai di Taluk Lahung. Di sana masih sama seperti dulu. Terlihat orang-orang sedang beristirahat di bawah pohon sembari makan dan minum. Bujang, Suri dan Rian pun beristirahat karena kelelahan setelah menaiki gunung Taluk Lahung itu. Mai, di mana mayat Amai Roni ditemukan, Mai? Tanya Rian tiba-tiba. Shh, nanti Amai ceritakan, tapi jangan di sini ya, ujar Bujang. Setelah beberapa saat beristirahat, tiba-tiba datang beberapa orang dengan golok besar di tangan mereka. Bujang menelan ludahnya. Mereka masih ada, Sur, bisik Bujang. Rian, ingat nasihat Inai di rumah kan nak? Ujar Suri memeluk anaknya. Nai, jangan takut, ujar Rian melepaskan pelukan ibunya lalu berdiri dan berjalan dengan santai ke arah gerombolan itu. Kudengar ada beberapa orang yang baru datang dari kampung ya. Kalian harus melewati pemeriksaan dulu,
Baru setelah itu kalian boleh melanjutkan perjalanan, ujar lelaki bertubuh tinggi besar itu seraya mengelus ujung goloknya. Maaf Mang, kalau boleh saya ingin menyarankan, sebelum kalian memeriksa kami, lebih baik kalian buatlah golok yang baru agar tak mudah bengkok seperti ini, ujar Rian seraya membengkokkan golok besar itu. Orang-orang itu marah dan bermaksud menghajar Rian, namun Rian mengelak. Rian melompat dan berdiri di atas daun yang tipis. Mereka mundur melihat Rian yang dengan santainya berdiri di atas daun. Bahkan beberapa orang lainnya mengucek mata mereka. Ayo ke sini, tubuhku ini tak ada apa-apanya dibandingkan kalian yang besar-besar dan juga berotot itu, ujar Rian. Jahanam, kita ditantang anak yang baru dilahirkan seperti itu, ujar salah seorang di antara mereka. Dan kemudian mereka maju menyerang Rian. Dengan cepat Rian melempar selembar daun yang tipis itu ke arah lelaki itu. "Ah!" teriak lelaki tua. Dadanya berdarah. Daun yang tipis itu bisa menjadi sebuah besi ketika dilempar oleh Rian. "Kaji itu bukan kaji sembarangan. Kita biarkan saja mereka," teriak salah seorang perampok itu seraya berlari kabur dan disusul teman-temannya. "Haha," tawa Rian berderai. "Kau memang seperti ayahmu nak, bahkan kau lebih hebat dibanding Roni," ujar Bujang dengan kagum. "Aku sudah bersusah payah mencari kaji ini, Mai," jawab Rian tersenyum. "Rian, kau harus lebih berhati-hati nak, mereka itu pasti akan mencarimu nak," ujar Suri. "Tenanglah Nai, kajiku tak akan hilang, karena aku kan tak seceroboh ayah Roni," gurau Rian. "Sekarang kita lanjutkan perjalanan," ujar Bujang. Dan setelah lama menempuh perjalanan, mereka pun akhirnya sampai di sebuah rumah yang tak terurus. Bahkan sudah ditumbuhi beberapa pohon-pohon yang lumayan tinggi. "Aku tak menyangka rumah ini masih ada," ujar Suri mendekati rumah itu. Rumah yang penuh banyak kenangan tentang Roni dan ayahnya. "Jadi ini adalah rumah yang dulu Amai dan Amai kandungku tempati?" tanya Rian pada Bujang. "Iya," jawab Bujang seraya menyapu air. "Nai, apa malam ini kita akan tidur di sini?" tanya Rian. "Ya, semoga saja malam ini tak hujan, Yan," jawab Suri seraya membuka pintu rumah itu. "Ini rumah tua, bisa saja kalau kita tidur di sini, rumah ini bisa roboh," ujar Rian seraya menggoyang tiang rumah itu. "Rian, sudah tahu ini rumah tua, ngapain kamu goyangin tiang-tiangnya?" ujar Suri menegur kelakuan Rian. "Tidak ada lampu minyak pula. Apa benar kita akan tidur di sini gelap-gelapan, Nai?" ujar Rian seraya mengikuti ibunya masuk dalam rumah itu. Suri membuka salah satu kamar di rumah itu. Iya, membuka kamarnya dulu. Melihat kamarnya itu Suri menangis. Walaupun isinya sudah tak berbentuk lagi, kasur dan barang-barangnya sudah hancur, mungkin dimakan tikus atau rayap. "Nai, kenapa nangis?" tanya Rian. "Ini kamar Inayan," ujar Suri. "Sayang sekali ya Nai, rumah sebesar ini harus terbengkalai sekian lamanya," ujar Rian. "Besok kita perbaiki rumah ini nak," kata Suri tersenyum. "Untuk apa diperbaiki Sur? Itu akan memakan waktu yang lama," saut Bujang. "Aduh," haha, ujar Rian tertawa. "Sudahlah Nai, kita tidur di penginapan saja. Lihatlah kakiku Nai, Mai," ujar Rian menunjuk kakinya yang terperosok. "Yang dikatakan Rian benar Sur," ujar Bujang seraya membantu Rian berdiri. "Ya sudah, terserah kalian saja," ucap Suri mengalah. Malam itu pun mereka tidur di penginapan yang berjarak 2 km dari rumah Suri. "Rian, buka pintunya Yan," ujar Bujang. "Aduh Mai, kenapa?" tanya Rian sambil menguap. "Amai tidur denganmu ya," ujar Bujang seraya masuk dalam kamar penginapan Rian. "Loh, bukannya Amai tidur sama Inai, kenapa jadi kesini?" tanya Rian heran. "Ah sudahlah, Amai tak bisa tidur,
Mungkin kalau di sini Amai bisa tidur dengan nyenyak, ujar Bujang seraya merebahkan tubuhnya. "Dak apa ya?" batin Rian. Setelah Bujang tidur, Rian diam-diam keluar kamar dan mengintip ke kamar ibunya. Ibunya terlihat sedang berbicara dengan seorang laki-laki muda. "Anak kita hebat, seperti kamu Kak Ron. Jaga anak kita ya. Aku takut jika perampok yang terluka karena Rian tadi dendam terhadap anak kita," ucap Suri pelan. Jantung Rian seketika berdegup kencang. Rian tak bisa melihat dengan jelas wajah lelaki muda itu, karena lelaki itu duduk membelakangi pintu. "Tanpa kamu minta, aku akan selalu menjaga anak kita," jawab lelaki itu. Rian terdiam sesaat mendengar percakapan mereka itu. Lalu dengan cepat Rian membuka pintu itu, dan yang dia lihat setelah pintu itu terbuka hanyalah ibunya sendiri. Tak ada laki-laki muda itu lagi. Rian mengarahkan pandangannya ke segala penjuru kamar itu, tapi tak ada siapa-siapa. "Rian, kamu sedang apa di sini?" tanya Suri. "Nai, lelaki tadi siapa? Dia tadi ada di sini. Lalu kemana dia sembunyi, Nai?" tanya Rian seraya mencari lelaki yang dia lihat tadi. "Rian, mungkin ayahmu sekarang sedang tak ingin bertemu kamu. Jadi sekarang lebih baik kamu kembali ke kamarmu dan tidur," ujar Suri seraya mendorong tubuh anaknya keluar kamar. Rian menggaruk-garuk kepala, bingung dengan apa yang baru saja terjadi. "Mai, Amai, bangun Mai," ujar Rian membangunkan Bujang. "Ada apa Sian? Kamu takut keluar?" ujar Bujang. "Mai, apakah ibuku sudah gila?" tanya Rian. "Aduh Yan, kamu ini ada-ada saja. Kalau memang ibumu sudah gila, pasti dia tak akan mengingat kau dan Amai dan semuanya ini," ujar Bujang seraya menutup wajahnya dengan sarung. "Aku melihat ibu berbicara dengan laki-laki muda, tapi setelah aku masuk dalam kamar ibu, tak ada siapa-siapa di sana. Ibu bilang padaku bahwa ayahku sedang tak ingin bertemu aku. Apa aku sedang mimpi, Mai?" ujar Rian dengan kesal. "Itu memang ayahmu nak. Ibumu sangat mencintai ayahmu, sehingga dia selalu berusaha untuk mengembalikan ayahmu walaupun itu hanya arwahnya saja. Aku tak tahu harus apa lagi nak. Ibumu bisa bahagia seperti sekarang ini karena adanya arwah ayahmu itu," ujar Bujang. "Sudahlah, sekarang kau tidur saja. Biarkan ibumu bersama sosok itu," ujar Bujang menarik tangannya. "Bangun Yan, sudah pagi," ujar Bujang seraya menepuk pipi Rian dengan pelan. Rian menggeliat lalu duduk. "Amai sering mimpi Amai Roni?" tanya Rian tiba-tiba. "Bukan hanya mimpian, tapi sering juga dia menampakkan diri," jawab Bujang. "Kenapa Amai Roni bisa jadi hantu ya? Padahal kan mayatnya sudah dikubur," ujar Rian. "Tepatnya tulang belulangnya," kata Bujang. "Mungkin karena mati secara tragis dan masih ada urusan dunia yang belum terselesaikan nak," ujar Bujang lagi. "Iya mungkin Mai, lelaki yang bersama ibu tadi malam juga mengatakan akan menjagaku," ujar Rian. "Yang namanya orang tua Yan, pastilah akan menjaga anaknya," ujar Bujang tersenyum. "Mai, maaf, Amai menikahi ibu dulu itu terpaksa kan? Kenapa Amai tak menikah lagi saja Mai?" ujar Rian. "Shh, kamu bicara apa sih Yan? Cukup kau dan ibumu saja, tidak ada yang lain, karena Amai benar-benar menyayangimu nak," ujar Bujang. "Sesayang itukah Amai padaku?" tanya Rian. "Ya, bahkan jika kau meminta nyawaku pun pasti akan Amai berikan nak. Itulah alasan kenapa sampai sekarang Amai lebih memilih kalian," ujar Bujang. "Mai, maaf lagi ya. Kenapa Amai dan Inai tak mempunyai anak lagi selain aku?" tanya Rian dengan pelan. "Ibumu adalah perempuan yang sangat dicintai oleh ayahmu Roni, dan Amai tak ingin merusak ibumu. Yang boleh menyentuh ibumu hanya Roni. Amai tak berhak untuk itu. Tugas Amai adalah menjaga kalian, itu saja," ujar Bujang.
Berarti Amai masih berjaka sampai sekarang? Tanya Rian dengan kagum. Bujang menggeleng. Dulu sewaktu pertama kali kesini, Amai memacari banyak gadis-gadis di sini dan melakukan itu sering. Dan Amai harap kau jangan seperti aku dan ayahmu, ucap Bujang. Oh, lalu selama ini apa ibu tahu tentang masalah itu? Tanya Rian. Ibu dan ayahmu tahu semuanya tentang hidup Amai, nak. Karena setiap ada hal apa saja, Amai pasti menceritakannya pada mereka, ujar Bujang. Lalu di antara sekian banyak perempuan yang Amai setubui, apa tak ada satupun yang hamil? Tanya Rian. Tak ada, nak, jawab Bujang dengan singkat. Amai, apakah selama ini Amai jatuh cinta pada ibu? Tanya Rian. Pertanyaanmu ini banyak sekalian, ujar Bujang seraya berdiri dan berjalan keluar. Bujang berjalan-jalan di sekitar penginapan. Rian menyusul dan berjalan di samping Bujang. Mai, jawab pertanyaanku tadi, tanya Rian mendesak. Amai sangat mencintai kalian bertiga, ujar Bujang. Bertiga? Maksud Amai, aku, ibu dan Cu Umboh, tanya Rian lagi. Kamu, ibumu, dan ayahmu, ujar Bujang. Beberapa orang tua yang seumuran dengan Bujang bergegas masuk ke rumah setelah melihat Rian dan Bujang. Kok sikap mereka aneh ya? Jangan-jangan mereka mengira kita ini perampok, ujar Rian dengan heran. Tiba-tiba di sebuah rumah ada seorang gadis cantik yang berteriak kegirangan dan berlari ke arah Rian dan Bujang. Bujang menatap Rian dengan bingung. Terima kasih ya atas pertolonganmu tempo hari. Andai tak ada kamu, mungkin aku sudah diperkosa dan dibunuh oleh para perampok itu, ucap gadis itu dengan ramah. Rian menatap Bujang. Maksudmu apa? Tanya Rian dengan bingung. Kamu lupa ya? Memang sih kejadiannya sudah sebulan yang lalu. Saat pertama kami pindah ke sini, orang tuaku pada saat itu menungguku di bawah gunung dan aku naik lagi ke gunung Taluk Laung itu karena ada barangku yang ketinggalan saat kami beristirahat di sana, ujar gadis itu menjelaskan. Tapi aku baru kali ini kesini, ujar Rian. Gadis itu terlihat bingung dan tak percaya. Aku tak salah orang, aku yakin itu kamu. Aku masih ingat wajahmu, ujar gadis itu. Kali ini Rian yang menggaruk-garuk kepalanya sendiri. Tak jauh dari mereka ada seorang laki-laki seumuran Bujang mendekati mereka. Jadi ini pemuda yang menolongmu itu. Berarti apa yang dikatakan warga di sini salah. Yang menolongmu itu memang manusia, bukan hantu, ujar orang tua gadis itu. Memangnya hantu seperti apa yang dikatakan para warga? Tanya Bujang. Kata orang-orang yang sudah lama tinggal di sini, katanya dulunya di Taluk Laung itu pernah ada pembunuhan terhadap banyak orang. Tapi di antara orang-orang yang mati di sana, cuma satu orang pemuda yang ditemukan hanya tulang belulangnya saja. Dan konon arwah pemuda itu akan menolong orang-orang yang sedang diganggu perampok. Banyak orang-orang yang sudah ditolong hantu itu, ujar lelaki itu. Roni, gumam Bujang. Kalau begitu kami permisi pulang dulu ya, ujar Bujang seraya menggandeng Rian. Setelah jauh dari kedua orang itu, jangan-jangan yang dikatakan mereka itu tadi ayahmu Roni, nak, ujar Bujang. Semirip itukah wajahku dan Amai Roni, Mai? Tanya Rian. Iya, wajah kalian sangat mirip, ujar Bujang. Bahkan tanda di punggung kalian pun sama, ujar Bujang lagi. Sesampainya di penginapan mereka mencari Suri. Dan ternyata Suri sudah pergi tak lama setelah Rian dan Bujang pergi tadi. Kita susul ke rumah yang kemarin, Yan, ujar Bujang. Setelah berjalan lumayan jauh, Rian dan Bujang sampai di rumah itu. Dan benar saja ibunya sudah berada di rumah itu. Inai, mau apa pagi-pagi kesini? Ujar Rian. Kebetulan ada kalian berdua. Sini, bantu ibu mengambil emas di bawah sini, biar bisa dijual dan untuk membangun rumah ini lagi, ujar Suri tersenyum. Memangnya cukup, Nai? Tanya Rian.
kamu meremehkan kekayaan kakekmu dulu ya, seloroh Bujang. Setelah beberapa saat Rian akhirnya berhasil mendapatkan sebuah peti besi berkarat. Angkat itu nak, perintah Suri. Rian mengangkat peti itu ke atas dibantu oleh Bujang. Mana kuncinya, Nay? Tanya Rian. Entahlah, kakekmu yang memegang kuncinya. Kalau bisa dibuka paksa saja, Yan, ujar Suri. Tanpa banyak bicara, Rian menyentuh gembok itu. Sesaat kemudian gembok itu terlepas. Rian membuka peti itu. Wah, ini bukan emas curai, Nay. Ini emas batangan, ujar Rian. Inai juga tak tahu, kata almarhum kakekmu, di dalam peti ini emas curai, jawab Suri. Lalu sekarang mau kita apakan emas ini? Tanya Rian. Kita jual saja. Tadi di penginapan, Inai mendengar ada pembeli emas curai di desa, ujar Suri. Suri mengeluarkan semua emas-emas itu dan memasukkannya ke dalam kain hitam, lalu memasukkannya ke dalam sarung milik Bujang. Ada 30 batang, ujar Suri dengan senang. Wah, kalau dijual semua, berapa uang yang kita dapat, Nay? Tanya Rian senyum-senyum sendiri. Tidak semuanya, Yan, ujar Suri. Ya sudah, terserah Inai saja, jawab Rian. Yuk, Mai, kita cari makan dulu, ujar Rian seraya merangkul pundak Bujang. Kalian pikir aku kuat membawa ini sendirian? Ujar Suri kesal. Haha. Rian tertawa seraya berbalik membantu ibunya mengangkat buntalan sarung yang berisi emas itu. Setelah bertanya di setiap rumah yang mereka lewati, akhirnya mereka bertemu dengan orang yang dikatakan warga kampung itu adalah pembeli emas yang baru 1 bulan lebih ada di sini. Mari masuk, nak, silahkan, ujar lelaki paruh baya itu dengan ramah. Terima kasih atas pertolonganmu tempo hari, ya, nak. Kalau kau tidak datang menolongku saat itu, mungkin aku sudah mati dirampok, ujar lelaki paruh baya itu. Siapa, Pak? Tanya Rian. Kamu kan yang menolong bapak. Aku berhutang nyawa padamu, nak, ujar lelaki paruh baya itu tersenyum ramah. Rian masih bingung. Suri menjelaskan tentang maksud mereka ke situ, dan dengan senang hati orang itu bersedia membeli emas itu. Tapi sekarang ini uangnya hanya ada 100 juta karena sebagian besarnya sudah saya gunakan untuk membeli emas-emas dari warga sekitar sini, ujar lelaki itu. Tidak apa-apa, yang penting uang itu bisa kami gunakan untuk memperbaiki rumah kami di sini, jawab Suri dengan cepat. Kalau begitu, ini uangnya, ujar lelaki itu tersenyum. Kalau begitu terima kasih banyak, kami permisi dulu ya, ujar Suri. Lelaki itu tersenyum. Nak, terima kasih sudah menolongku tempo hari, ucap lelaki itu menatap Rian. Rian yang masih bingung itu hanya tersenyum seraya berjalan meninggalkan rumah orang itu. Inai, sudah beberapa orang yang mengucapkan terima kasih kepadaku, padahal aku sama sekali tak pernah berbuat apa-apa pada mereka, ujar Rian masih bingung. Mungkin itu ayahmu, Yan, ujar Bujang yang sedari tadi diam. Apa iya orang yang sudah mati bisa menolong kita yang masih hidup ini, Mai? Tanya Rian kepada Bujang. Bujang segera menyenggol tangan Rian. Shh, bisik Bujang. Rian terdiam. Singkat cerita, beberapa minggu kemudian rumah kakeknya Rian dirobohkan dan dibangun baru lagi. Walaupun lebih kecil dari sebelumnya, tapi Suri sangat senang bisa tidur di rumah itu. Sur, kita sudah terlalu lama di sini. Lebih baik kita pulang saja. Kita kan sudah mengunjungi makam Roni dan ayahmu. Apalagi yang kita tunggu di sini, Sur? Apa kau menunggu para perampok itu kemari? Tanya Bujang di suatu hari saat Rian sedang tak ada di rumah. Memangnya kenapa, Jang? Apa kau sudah merindukan mantan kekasihmu itu? Ujar Suri seraya tersenyum. Ah, aku khawatir pada Rian, jawab Bujang. Rian tak apa-apa. Lebih baik kau ke tempat biasa kau bermain perempuan, Jang, agar pikiranmu lebih tenang, ujar Suri. Aku sudah tidak seperti dulu lagi, Sur. Itu masa lalu, ujar Bujang.
Iya, aku tahu, jawab Suri dengan tersenyum. Maafkan aku ya, hanya karena kau harus berpisah dengan Umboh. Aku benar-benar minta maaf ya Jang, ujar Suri menatap Bujang. Sudahlah, tak usah minta maaf, tak ada yang perlu disalahkan. Aku pun tak akan pernah menyalahkanmu, ujar Bujang tersenyum. Kau dan Roni adalah sahabatku. Janjiku pada Roni harus aku tepati sampai ajal menjemputku nanti, ujar Bujang lagi. Di tempat yang jauh dari rumahnya, Rian sedang berjalan-jalan mengelilingi desa itu. Di tengah jalan, Rian bertemu dengan seorang lelaki tua. Roni, ujar lelaki tua itu. Maaf Pak, saya Rian, bukan Roni. Roni adalah ayah saya, ujar Rian tersenyum. Lelaki tua itu berjalan tergesa-gesa meninggalkan Rian yang menatapnya dengan aneh. Sampai kapan begini terus? Aku diam saja, orang-orang itu terus berterima kasih. Dan saat aku jujur, mereka malah lari, gumam Rian. Hai, sapa seorang dengan lembut. Rian segera menengok ke arah belakangnya. Ternyata gadis yang tempo hari berterima kasih kepadanya. Kenapa? Tanya Rian. Boleh aku menemanimu? Sepertinya kau tak punya teman. Bahkan Pak Tua itu saja berlari saat melihatmu, ujar gadis itu. Kenalkan, aku Lebab, ucap gadis manis itu tersenyum. Rian, ujar Rian seraya berjalan meninggalkan gadis itu. Hei, tunggu, kenapa kau selalu menjauhiku? Panggil gadis itu. Aku mau pulang, jawab Rian. Rian, aku ikut, aku ingin berkunjung ke rumahmu. Boleh, pinta gadis itu. Silahkan, ujar Rian dengan singkat. Rian, sepertinya kita memiliki persamaan, ujar gadis itu. Maksudmu? Tanya Rian. Ya, kita sama-sama tak memiliki teman di sini, ujar gadis itu tertawa. Aku ingin sekali memiliki teman di sini, tapi tak ada yang mau berteman denganku, ujar gadis itu. Loh, kenapa emangnya? Entahlah, warga di sini aneh-aneh. Mereka melarang anak-anak gadis di sini berteman denganku karena menurut mereka aku kekasih hantu tampan yang mati dibunuh itu. Bukankah itu aneh? Ujar gadis itu tertawa. Rian tersenyum kecut. Ternyata hantu ayahku sudah melegenda di sini. Kasihan ayah, batin Rian. Rian, bukankah itu seperti perampok? Rian, bukankah itu seperti perampok-perampok di Gunung Taluk Laung dulu? Ujar gadis itu seraya menatap Rian. Rian menggandeng gadis itu berjalan mendekati para perampok itu. Kau pemuda yang sudah berani melukai anak buahku, ujar seorang perampok yang paling tua itu. Aku tak bermaksud melukai anak buahmu. Aku hanya melemparkan daun yang rapuh ke arahnya. Tiba-tiba dia terluka, ujar Rian dengan santai. Kau mengingatkanku pada seorang pemuda yang dulu pernah kubunuh. Gayamu yang seperti pendekar nyasar itu membuatku muak, ujar lelaki tua itu. Pacarmu boleh juga untuk kami bersenang-senang. Hahaha, ujar lelaki tua itu lagi. Cuy, menjijikan, tak ingat umur kalian, ujar Rian seraya meludah. Begini saja nak, kau serahkan saja pacarmu itu padaku. Kau siapkan saja lubang kubur untuknya. Hahaha, ujar perampok itu lagi. Ayo kita pergi dari sini, ujar Rian menggandeng gadis itu. Dasar sombong, rasakan ini, teriak seorang perampok itu sembari menebaskan goloknya ke arah kaki Rian. Golok itu tepat mengenai kaki Rian, namun golok itu memantul dan terlepas dari tangan lelaki itu. Hahaha, golok seperti itu kalian bawa kemari. Sana, bikin lagi goloknya, ujar Rian tertawa. Bangsat, dia menantang kita, ujar lelaki tua itu. Para perampok itu menusukkan ujung goloknya ke tanah dan segera setelah itu mereka menyerang Rian. Lari dari sini, ujar Rian mendorong gadis itu. Hahaha, kasihan sekali keinginan kalian untuk membunuhku tak kesampaian. Untung kalian sedang tidak hamil,
Jadi anak kalian akan terbebas dari ileran, ejek Rian seraya tertawa. Perampok-perampok itu semakin marah mendengar ejekan Rian. Hahaha, dia pikir dia lebih hebat dari kita, teriak salah seorang perampok itu. Rian menoleh ke arah suara itu, dan ternyata gadis teman baru Rian itu ditangkap oleh seorang perampok itu. Dasar banci, beraninya hanya menangkap perempuan, potong saja kelamin kalian itu, ujar Rian dengan marah. Rian mengambil beberapa lembar daun untuk senjatanya. Rian melempar daun itu ke arah para perampok itu, lalu berlari ke arah teman barunya itu. Kau mau ini? Ujar Rian seraya meninju pohon pisang. Seketika pohon pisang itu layu dan menghitam. Perampok itu segera melepaskan gadis itu dan berlari ke arah teman-temannya. Kota apa? Tanya Rian pada gadis itu. Gadis itu menggeleng ketakutan. Makanya sudah aku suruh lari malah diam di sini. Apa kau mau mati? Bentak Rian. Aku tak akan meninggalkan temanku, isak gadis itu. Lalu dengan kau di sini, apa kau akan membuatku hidup kembali jika aku mati? Sekarang lebih baik kau lari pulang ke rumahmu, ujar Rian. Rian, awas! Teriak gadis itu seraya mendorong tubuh Rian ke sampingnya. Kau bukan tandinganku anak kecil, ujar lelaki tua itu. Rian menyapu pipinya yang terasa perih karena tergores bambu. Ilmu kebalmu itu bukan apa-apa bagiku, ujar lelaki tua itu seraya berjalan mendekati Rian dengan sebilah bambu runcing. Rian mundur dengan wajah pucat. Tolong, tolong, teriak gadis itu sambil menangis. Diam kau, bentak lelaki tua itu seraya meninju kepala gadis itu hingga dia lemas dan tak sadarkan diri. Bangsat, teriak Rian seraya berlari menyerang lelaki tua itu. Tendangan Rian tepat mengenai punggung lelaki tua itu hingga dia terjerembab ke tanah. Namun lelaki tua itu segera berdiri. Dengan cepat lelaki tua itu mengarahkan bambu runcing itu tepat ke arah perut Rian. Rian terluka. Makanya sudah aku katakan dari awal, kalau sayang dengan nyawamu, kau tak akan kubunuh, ujar lelaki tua itu. Cuy, lebih baik aku mati daripada menuruti perintah pembunuh seperti kau itu, iblis, ujar Rian. Jahanam, ujar lelaki tua itu seraya menusuk paha Rian yang hanya memakai celana kain tipis itu dengan potongan bambu runcing. Jerit Rian kesakitan. Ini lagi, ujar lelaki tua itu kembali menusuk paha Rian lagi. Apakah masih kurang kau sudah merampas nyawaku? Dan sekarang kau ingin membunuh anakku, bentak seseorang dari arah belakang Rian. Lelaki tua pemimpin perampok itu mundur dengan wajah yang pucat pasi. Rian bingung dan segera menoleh ke arah suara di belakangnya itu. Ya Tuhan, bekik Rian melihat sosok itu. Seluruh badannya penuh darah dengan usus terburai. Rian berusaha mundur karena takut melihat sosok menyeramkan itu. Sosok menyeramkan itu berjalan mendekati lelaki tua itu. Kembalikan hidupku, ujar sosok menyeramkan itu seraya mencekik lelaki tua itu. Ampuni aku, ujar lelaki tua itu terbata-bata. Setelah kau renggut nyawaku, kau lukai anakku. Sekarang kau dengan mudahnya mengatakan maaf, ujar lelaki itu dengan suara datar. Rian menyaksikan sendiri sosok itu mematahkan leher lelaki tua itu dengan mudah. Sosok itu kemudian mendekati Rian. Rian yang ketakutan melihat sosok mengerikan itu bergegas memejamkan matanya. Rian, anakku, ujar sosok itu dengan lirih. Perlahan-lahan Rian membuka matanya. Di depannya terlihat seorang lelaki tampan yang sangat mirip dengan dirinya. Kau ayah kandungku? Tanya Rian sembari meringis menahan sakit. Iya anakku, kau satu-satunya keturunanku. Aku sangat menyayangimu nak. Andai aku bisa hidup lebih lama, pasti saat ini kita akan menjadi keluarga yang sangat bahagia nak, ucap sosok pemuda tampan itu. Amai, isak Rian.
"Jangan khawatir anakku, aku akan selalu menjagamu," ujar sosok itu. "Amai!" teriak Rian seraya melihat sekelilingnya. Sosok pemuda tampan itu sudah menghilang entah kemana. Lalu dengan memegang kakinya, Rian berusaha mendekati gadis manis yang tak sadarkan diri itu. "Bangun, bangun," ujar Rian sambil menepuk pelan pipi gadis itu. Gadis itu tak sadarkan diri. Rian berusaha menggendong gadis itu dan membawanya pulang ke rumah. "Ya Tuhan," ucap Rian berusaha menguatkan dirinya untuk menggendong gadis itu. Dengan penuh perjuangan Rian berjalan pulang ke rumahnya. "Astaga, Rian, kenapa kau bawa pulang gadis ini?" tanya Bujang seraya menengok kiri dan kanannya. "Mai, aku sudah tak kuat, kami diserang perampok," ujar Rian seraya meletakkan tubuh gadis itu di pelataran rumah. Selain itu Rian berbaring tak jauh dari gadis itu. Tubuhnya gemetar menahan sakit. "Ya ampun anakku, kenapa bisa berdarah-darah seperti ini nak?" ujar Bujang kaget setelah menyadari Rian terluka. "Mai, marahnya nanti saja ya. Sekarang tolong aku dulu Mai, sakit," ucap Rian dengan lirih. Suri, teriak Bujang. "Ada apa?" jawab Suri sembari keluar rumah. "Rian!" teriak Suri langsung menghampiri Rian dan memeluk anaknya itu. "Nai, Rian belum mati Nai," ujar Rian melepaskan pelukan ibunya. "Kenapa bisa seperti ini sih nak?" isak Suri. "Pertanyaannya simpan untuk nanti saja ya Nai. Rian mau istirahat dulu," ucap Rian dengan lirih. "Lebih baik di dalam rumah saja," ujar Bujang. "Perempuan itu bagaimana Mai? Tadi dia dipukul perampok itu," tambah Rian lagi. "Ya sudah, nanti ibu dan ayah mengangkatnya ke dalam juga," ujar Bujang seraya mengangkat tubuh Rian masuk ke dalam rumah. Malam harinya keadaan Rian mulai membaik dan gadis itu sudah sadar. Perempuan, apa kau tak ingin pulang?" tanya Rian. "Bagaimana aku bisa meninggalkan kamu dalam keadaan seperti ini? Bagaimanapun kau seperti ini juga gara-gara aku," ujar gadis itu. "Di sini sudah ada ayah dan ibuku. Aku tak membutuhkan kamu," ujar Rian. Gadis itu menangis mendengar ucapan Rian yang kasar itu. "Aduh, kalau kau menangis seperti itu, luka-luka aku jadi tambah sakit nih. Kalau kau masih ingin di sini, sudah jangan menangis," ujar Rian lagi. "Kamu makan ya," rayu gadis itu seraya menyapu air matanya. "Aku tak lapar, aku hanya ingin tidur," jawab Rian seraya menutup wajahnya dengan sarung. Dan bersambung. Sekian dulu ceritanya dan nanti saya akan lanjutkan pada bagian berikutnya. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.